Risma Kusam Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. Pelaksanaan pilihan gubernur dan pelaksanaan pilihan bupati bagi PDI Perjuangan adalah satu tarikan nafas. Kenapa ini kami sampaikan? Jangan sampai panjenengan semua sebagai kader partai hanya fokus untuk pemilihan salah satu saja, bupatinya. Oke? Kenapa? Karena dua-duanya ini adalah sebuah hal yang penting. Kita tahu bahwa pemilu kada ini adalah proses untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, okay? Merebut kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak ada di tingkat kabupaten, tapi juga ada di tingkat provinsi. Mari kita rebut kemenangan untuk pilkada bupati dan untuk pilkada gubernur ini. Semangat? Sanggup? Itulah sebenarnya merebut kemenangan. Bahwasanya seorang kepala daerah, entah itu gubernur maupun bupati, adalah seorang eksekutor yang bisa melaksanakan program-program pembangunan baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Tadi saya sampaikan bahwa memang pemilihan bupati dan gubernur ini satu tarikan nafas, sama-sama pentingnya. Nah, tugas panjenengan apa sebagai kader partai? Nanti dijelaskan oleh Pak Sotik secara detail ya. Saya hanya menyampaikan garis-garis besarnya. Bapak-bapak sekalian, di waktu 48 hari tersisa inilah waktu-waktu krusial, waktu-waktu penting untuk memenangkan calon kita. Saya melihat jalan-jalan di desa di seluruh Kabupaten Jember ini secara umum sudah mulus, sudah baik. Itu juga yang perlu disampaikan kepada panjenengan, agar jalan bagus yang dibangun di depan rumah-rumah panjenengan itu bisa menjadi suara, Pak. Siapa yang menyuarakannya? Kita semua. Karena ujung tombak pemenangan pada pilkada bupati dan gubernur ini adalah kita semua, bukan orang lain. Kita tahu bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai sudah merekomendasikan Ibu Tri Risma hari ini, kader PDI Perjuangan, mantan wali kota Surabaya 2 periode, mantan Menteri Sosial, yang sekarang beliau juga menjadi salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ini orang hebat, luar biasa. Saya akan bercerita sedikit tentang sosok Tri Risma hari ini, karena saya mengalami sendiri. Beliau menjadi wali kota pada 2 periode di kota Surabaya mulai tahun 2010 sampai 2020. Dan di tahun-tahun itu saya sering ke Surabaya, merasakan bagaimana orang ini orang hebat yang luar biasa. Kalau kita melihat di video-video baik itu di TikTok atau di YouTube ya, beliau menangis ketika sowan ke Gus Idam ya. Menangis bahwa beliau kebingungan untuk bayar saksi dan lain sebagainya. Itu bukan settingan, betul. Betapa sederhananya beliau ketika menjabat wali kota, waktunya murni, tenaganya murni untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana dengan penampilan yang sederhana? Dia itu wali kota, Pak, 2 kali Pak Menteri. Dia penampilannya Pak, nggak glowing Pak. Betul itu Pak. Ya orang seperti inilah yang layak untuk menjadi pemimpin. Dan siapa yang memperjuangkan? Panjenengan semua. Gitu loh. Jadi orang-orang baik ini harus bisa kita jadikan. Dan dia adalah orang kader PDI Perjuangan yang sangat disayangi oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! 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 PDI Perjuangan! Mega!